Pakar telematika Roy Suryo beserta tim pembela ulama dan aktivis TPUA hingga tim kuasa hukum Joko Widodo menghadiri gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim Polri pada Rabu petang. Sementara itu di hari yang sama sidang nota pembelaan Tom Lembong digelar di PN Tipikor. Terdapat 15 poin nota pembelaan atas tuntutan 7 tahun penjara terhadap Tom Lembong. Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait dugaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada hari Rabu kemarin. Hadir sejumlah tokoh dari pihak pelapor maupun terlapor. Menurut Roy Suryo, pihaknya telah menyiapkan hasil analisis teknis atas dokumen ijazah Jokowi yang menurutnya tidak otentik. Kita hanya bisa berharap, ya. Kita manusia. Manusia itu kan tidak mungkin sempurna. Jadi kita hanya berdoa dengan bantuan media semuanya. Ya, moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah ya apa yang kemarin terjadi. Tapi tentu itu semua kita juga harus mohon doa, moga-moga mereka semua yang ada di ruangan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menurut kami ini sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan. Sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Sementara itu pelapor dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait ijazah palsu milik Joko Widodo yang dilakukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Ade Darmawan, kembali diperiksa penyidik keamanan negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan tambahan kali ini merupakan bagian dari penyelidikan pihak kepolisian yang terus menggali keterangan para saksi, termasuk pelapor. Sebelumnya penyidik juga telah meminta klarifikasi terhadap 6 dari 7 terlapor pada Senin lalu. Di antaranya Roy Suryo, Egy Sujana, Rismon Sianipar, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi. Di hari yang sama dalam perkara lain, sidang nota pembelaan Tom Lembong digelar di PN Tipikor. Terdapat 15 poin nota pembelaan atas tuntutan 7 tahun penjara terhadap Tom Lembong. Dalam sidang pledoi, penasihat hukum Tom Lembong Ari Yusuf Amir meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari kasus dugaan korupsi impor gula. Ari menilai dalam fakta persidangan tidak terbukti ada kerugian negara saat Tom Lembong menjabat. Hari Kamis, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Polda Jawa Timur sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun 2019 hingga 2022. KPK menegaskan meski lokasi pemeriksaan dilakukan di Jawa Timur, tak ada perlakuan khusus terhadap Kofifa. Tim saat ini sedang ada di sana, gitu ya. Dan yang Ibu Gubernur juga bersedia di tanggal itu gitu. Jadi banyakkan, tidak hanya ini, termasuk juga beberapa yang sudah ditetapkan tersangka itu diperiksanya di sana dalam rangka ya efisien dan efektivitas saja gitu. Ketika di sana periksa toh sama saja diperiksa di mana. KPK terakhir memanggil Kofifa sebagai saksi kasus tersebut pada 20 Juni, namun Kofifa tidak hadir di Jakarta. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jatim tahun 2019 sampai 2022 yang dikembangkan dari perkara yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.